Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas prediksi untuk Liga di akhir pekan ini. Tapi sebelumnya memang ada berita dari Real Madrid yang berhasil meraih gelar Interkontinental. Ya, itu piala Interkontinental ini memang sebelumnya yang terakhir itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? Pokoknya mah sebelumnya itu formatnya memang dua tim ya, dari tim Eropa sama tim Amerika Latin, jadi juara Liga Champion sama juara Copa Libertadores biasanya. Terus diganti kemudian jadi ada berapa tim tuh, jadi 6 tim, terus jadi 8 tim. Sekarang jadi ada Piala Dunia juga dengan 32 tim ya. Nah, sekarang Piala Interkontinentalnya dikembalikan lagi jadi 2 tim lagi gitu. Sementara untuk Piala Dunia antar klub itu tetap nanti akan berlangsung. Mungkin di bulan depan ya kalau nggak salah. Apa akhir bulan ini? Saya belum lihat lagi jadwalnya gitu. Ya ini selamat buat Madrid. Ini memang gelar apa trofi mayor ya. Maksudnya trofi ajang resmi gitu. Jadi ya selamat sekali lagi buat para Madridista. Dan ini merupakan gelar berapa ya? Kalau nggak salah Madrid itu paling banyak lah gitu. Yang kedua itu Milan sama Munchen ya. Madrid itu paling banyak lah mendapat piala ini. Ya kita ke prediksinya aja langsung. Oh, ada timnas juga yang besok akan main melawan Filipina. Ya menurut saya ya timnas ini harus menang gitu, dan menurut saya para pemain itu harus bermain lepas gitu. Mereka memang jadi beban ya gitu, cuman mereka harus bermain lepas supaya kemampuannya keluar gitu. Apalagi sebenarnya tim tim junior Indonesia itu biasanya lebih bagus gitu. Maksudnya lebih bagus tuh mereka tuh bermainnya selalu lepas gitu. Bahkan yang terakhir juga mereka juara kan di Piala AFF U22 itu. Jadi ya mereka harus bermain lepas. Jadi anggap saja ini pertandingan yang memang biasa mereka jalani gitu. Yang timnas U22 itu, dan saya harap untuk para pemain senior juga mereka harus bisa mengayomi tim-tim muda ini meskipun mereka juga secara usianya sama. Cuman kan bedanya eh, apa si Asnawi sama Arhan ini kan udah bermain di senior gitu, jadi mereka harus bisa mengangkat tim ini gitu, bukan malah ya dalam artian lebih ke canggung lah gitu, jangan sampai canggung gitu para pemain muda ya. Semoga sih kita bisa menang dan kita lolos ke semifinal dan mungkin ketemu sama Thailand ya. Ya nggak apa-apa lah gitu. Dan memang hmm, di Piala AFF ini tidak ada target ya, sebenarnya tidak ada target gitu. Yang penting makanya yang diprioritaskannya ini untuk pengembangan tim muda aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa juara juga sih. Kenapa tidak ya? Oke, langsung kita ke prediksi dulu. Kita ke prediksi Liga Spanyol. Di Liga Spanyol itu ada dua big match ternyata. Pertama itu ada Madrid yang akan ketemu sama Sevilla. Ya, Madrid di La Liga itu permainannya cenderung naik turun gitu. Tapi walaupun begitu mereka sekarang mengumpulkan 37 poin, beda 1 poin dan unggul 1 pertandingan. Jadi kalau Madrid menang itu Madrid bisa ke puncak klasemen gitu. Ya Madrid ini yang jadi sorotan memang selalu lini depannya ya. Cuman dari beberapa pertandingan terakhir ini udah kelihatan nih kerjasamanya ada ya. Terutama si Vinicius sama Mbappe gitu. Sekarang udah kelihatan tuh mulai egonya mulai turun lah gitu. Kedua pemain ini ditambah Rodrigo juga fit dan dia selalu bermain bagus. Dan Jude Bellingham juga sekarang kembali mencetak gol lagi ya. Sebelumnya pertandingan lawan Rayo Vallecano dia mencetak gol juga, terus lawan sebelumnya dia mencetak gol juga. Nah ini hal yang bagus buat Madrid. Jadi mungkin setelah paruh musim ya, kayaknya mereka bakal bergerak deh di bursa transfer Januari. Setelah paruh musim, mungkin di paruh musim keduanya mereka bakal menggila sih menurut saya gitu ya. Ya dari 3 pertemuan terakhirnya juga Sevilla hanya menang sekali kalau nggak salah ya. Ya sementara sisanya Madrid sih yang selalu unggul gitu. Dan ya Sevilla juga tidak bagus-bagus amat musim ini, bahkan mereka cenderung ada di papan bawah ya, kan papan tengah lagi lah. Nah itu Madrid, menurut saya Madrid bakal menang lah di pertandingan ini. Terus ada Barcelona yang akan ketemu sama Atletico. Nah, ini partai seru. Ya saya ngomongin Atletico ya. Atletico ini dari awal musim banyak yang kritik gitu. Jadi mereka pembelian pemainnya nggak jelas, kayak beli si Alvarez, beli Sorloth,
Terus sebelumnya itu beli si siapa yang pemain tengah yang dari Chelsea itu. Sebelumnya mereka beli si, aduh saya lupa lagi namanya tuh. Ya sebelumnya mereka beli pemainnya ya kurang jelas ya gitu, dikritik gitu, jadi arahnya nggak jelas lah gitu. Tapi ternyata lama kelamaan tim ini semakin bagus malah mainnya gitu. Si Griezmann itu kembali lagi performanya terbaik lagi, bahkan dia menjadi motor serangan juga gitu ya di salah satu pemain senior yang bisa mengangkat para pemain mudanya gitu. Si Sorloth penampilannya semakin baik, terus si Alvarez juga semakin baik, terus ada si, oh ya, pemain yang dibeli dari Chelsea itu si Conor Gallagher ya, saya baru ingat gitu, itu mainnya semakin baik gitu. Bahkan ini belakang juga bermain cukup baik tuh si Molina ya, si De Paul gitu. Jadi kalau saya bilang Atletico ini bakal menjadi pesaing serius nih untuk La Liga musim ini, karena mereka penampilannya itu meningkat ya, dari pertandingan ke pertandingan. Liga Champions juga menangnya gede-gede gitu, dan ini lawan yang berat buat Barca, apalagi Barca ini sekarang kehilangan si Lamine Yamal, dan menurut saya Barca bakal kesulitan di pertandingan ini gitu, karena dari beberapa pertandingan La Liga ya mereka nggak meraih kemenangan, bahkan 2 kali kalah sama tim papan bawah gitu, sama Leganes sama Las Palmas gitu. Dan lini depannya juga si Lewandowski lagi jelek gitu, yang bagus mungkin hanya Rafinha gitu, yang masih konsisten gitu penampilannya, sementara Lewandowski ada penurunan lah. Tapi meskipun begitu juga Lewandowski tetap top skornya ya. Dan mereka tanpa Lamine Yamal dan para pemain mudanya ini memang ya jangan berharap terlalu banyak gitu kepada para pemain muda, karena ya mereka memang masih muda gitu. Jadi Barca ini kalau penampilannya memang naik turun ya murni karena memang timnya tim masih sangat muda gitu. Bahkan si Kubarsi baru 17 tahun, Lamine Yamal 17 tahun. Jadi ya menurut saya Barca bakal kesulitan, dan Atletico mungkin bisa menang di pertandingan ini ya. Karena ya mereka sedang gila sih Atletico gitu. Walaupun 5 pertemuan terakhirnya Barca sangat mendominasi, dari 5 pertemuan terakhir itu Barca itu selalu menang gitu. Dan menurut saya di pertandingan kali ini kayaknya Atletico deh yang bakal menang. Nah itu dari La Liga Spanyol. Terus kita ke Liga Italia. Di Liga Italia itu ada Verona yang akan ketemu sama Milan. Nah ini partai yang cukup berat juga buat Milan. Ya mungkin Milan bisa menang sih di pertandingan ini, karena ya mereka harus menang gitu, karena dari beberapa pertandingan terakhir mereka nggak meraih poin penuh gitu. Dan ya sekarang Milan itu memang yang lagi sorotan itu, yang lagi jadi sorotan itu ya pelatihnya versus pemainnya gitu. Jadi ya ada kabar buruk lah dari ruang ganti ya, bahkan si Theo sekarang mulai dicadangin gitu. Jadi mungkin dia ruang ganti Milan itu mungkin kurang kondusif ya. Tapi ya beraninya pelatihnya ini, dia berani mencadangkan si Theo Hernandez dan pemain-pemain yang merasa macam-macam lah, dia pasti cadangin, kayak Leo sempat gitu. Nah ini hal yang bagus sih buat pelatih, jadi dia bisa memilih para pemain yang mau bekerja gitu buat dia gitu. Nah tapi di satu sisi juga memang dengan kehilangan sentuhan-sentuhannya, sentuhan-sentuhannya di sisi kiri terutama gitu. Tapi ya semoga Milan bisa menang di pertandingan kali ini, dan itu sih yang mereka butuhkan gitu. Terus ada Napoli yang akan ketemu sama Genoa nih. Ini partai yang mudah mungkin untuk Napoli, dan menurut saya Napoli akan menang. Karena Napoli ini tidak terbebani ya, mereka tidak terbebani main di Eropa, dan skuadnya juga cukup bagus musim ini. Jadi wajarlah mereka sekarang pesaing kuat gitu untuk Scudetto ya. Terus ada Roma yang akan ketemu sama Parma. Ya, ini partai yang berat nih buat si Ranieri ya. Kemarin dikalahin sama Como itu, saya nggak habis pikir pemain ini. Jadi sebenarnya apa ya masalah dengan Roma ini? Mungkin ya masalahnya masalah intern sih, nggak masalah kepercayaan diri para pemainnya gitu. Di situ ada Dybala, Paredes, ya pemainnya cukup top lah untuk bersaing meraih Scudetto malah. Tapi mereka malah ngedrop gitu musim ini. Ya semoga sih si Ranieri bisa menemukan cara ya untuk meracik skuad Roma ini, dan Roma kembali lah itu ke penampilan terbaiknya gitu. Terus ada Monza yang akan ketemu lawan berat, mereka akan tandang ke mereka akan menjamu Juventus ya. Tapi Juventus juga
sedang nggak baik-baik saja, bahkan mereka musim ini tim yang paling draw banyak mungkin ya Juventus ini. Eh, Mereka itu kesulitan gitu mencetak gol, bahkan kemarin juga lawan tim papan bawah mereka draw gitu, itu juga dari penalti. Ya si Vlahovic ternyata belum menemukan sentuhannya lagi, dan menurut saya Juventus bakal menang sih di pertandingan ini. Hanya Monjanya juga sekarang sedang terpuruk ya, juga ditangani sama Nesta ini penampilannya cenderung, memang ketika lawan tim gede ya mereka bagus tuh pas lawan Atalanta, pas lawan Milan mereka tampil bagus, tapi melawan tim yang setara mereka cenderung jelek gitu. Terus ada Inter yang akan ketemu sama Como nih. Kepercayaan dari para pemain Como ini sedang naik nih. Ini hal yang bagus nih buat Como gitu. Mereka akan ketemu lagi sama tim yang cukup besar di Italia. Ya mereka akan bertandang ke Inter Milan, dan Inter kemarin sedang gila ya. Mereka kemarin terakhir di Serie A ini menang tanggung-tanggung, mereka menang 6-0 melawan Lazio, yang memang sebelumnya Lazio ini ngalahin Napoli ya gitu. Dan ya menurut saya Inter bakal menang mudah sih di pertandingan ini ya. Ya itu paling dari Liga Italia. Sekarang kita ke Liga Inggris ya, ada Aston Villa yang akan menjamu sama City. Ya dari 5 pertemuan terakhir Aston Villa bisa mencuri 1 kemenangan, sementara City 2 kemenangan, iya 2 kemenangan dan 1 hasil imbang gitu. Tahun lalu di kandangnya Villa ya, Villa berhasil mengalahkan City gitu, dan City-nya juga sekarang lagi jelek gitu. Ya tapi saya harap Manchester City sih yang bakal menang. Jadi kalau City itu ya angin-anginan musim ini cenderung jelek gitu. Mereka ini sekarang mengalami 11 kekalahan itu City itu. Jadi ini yang pertama kali mungkin di bawah Pep ya. Bahkan buat City-nya sendiri gitu, ini yang pertama kali penampilan terburuknya. Dan ya City harus menang sih di pertandingan ini. Dan ini secara skuadnya juga sudah ada yang mengeluarkan pernyataan bahwa ini cenderung pernyataannya itu cenderung ke kejenuhan gitu, kayak si Bernardo Silva ya, dia ngomong dia main kayak pemain usia muda gitu. Jadi ya menurut saya mereka sedang jenuh gitu. Ya mudah-mudahan City nanti di bursa transfer Januari mereka bergerak dan mendatangkan minimal 2 pemain lah. Yaitu City, mudah-mudahan City bisa menang sih. Terus ada Crystal Palace yang akan menjamu sama Arsenal. Ini lawan yang cukup berat buat Arsenal. Mereka harus menang karena biar nggak tertinggal jauh dari Liverpool. Dan ya secara 5 pertemuan terakhir juga ternyata si Crystal Palace sempat merepotkan juga, mereka bisa menahan imbang Arsenal dan bisa meraih kemenangan juga gitu. Tiga, tiga kemenangan sih buat Arsenal dari 5 pertemuan terakhir. Ya mudah-mudahan Arsenal bisa menang lah. Terus ada MU yang akan ketemu sama Bournemouth. Nah ini partai yang cukup seru karena secara klasemen Bournemouth ini ada di atasnya MU ya. Mereka bahkan ada di 6 besar kalau nggak salah ya. Ya sedang baik lah gitu penampilannya. Dan MU juga kepercayaan dari para pemainnya sedang naik gitu. Mereka bisa mengalahkan City gitu. Menurut saya ini partai yang cukup seru gitu. Bahkan dalam tanda kutip ini bisa berimbang gitu pertandingannya. Tapi saya harap MU sih yang bakal menang. Meskipun tahun lalu Bournemouth ini menghajar MU ya di kandangnya itu sampai 3 gol tanpa balas. Yaitu dari MU. Terus sekarang kita akan ke Chelsea sama Everton. Ya ini partai yang standar lah buat Chelsea, tapi Chelsea ini sedang gila sih, dari 5 pertandingan terakhir di Liga mereka menang terus ya. Dan menurut saya mereka juga bakal menang lagi. Sekarang selisihnya sedikit tuh sama Liverpool, cuma 4 poin. Liverpool unggul 1 pertandingan lah. Dan menurut saya Chelsea ini bakal ketat sih nyampe Liverpool. Jadi kalau kalau Liverpool seandainya juara gitu, poinnya nggak akan jauh-jauh amat sama Chelsea. Terus ada Liverpool juga yang akan ketemu sama lawan berat nih. Mereka akan ketemu sama Spurs ya. Nah ini tantangan buat si Arne Slot. Ya kalau mereka bisa ngelewatin Spurs, mungkin bisa dibilang 70% lah mereka bakal juara Liga Inggris. Nah ini pertandingan sebelum kita nonton pertandingan ini, dan menurut saya Tottenham bakal bisa menahan imbang sih untuk Liverpool, bahkan mungkin bisa menang gitu, Tottenhamnya. Yaitu untuk prediksinya paling segitu. Untuk selanjutnya nanti kita ke hasilnya di hari Senin. Ya segitu dulu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.